Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Munirah dari kelas 11 TKJ 3 nomor absen 24. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bandwidth dan throughput. Di antaranya yang akan saya jelaskan adalah pengertian bandwidth, fungsi bandwidth, cara kerja bandwidth, pengertian throughput, fungsi throughput, cara kerja throughput, dan faktor yang mempengaruhi kinerja bandwidth dan throughput. Langsung saja ke materi. Yang pertama adalah bandwidth. Pengertian bandwidth. Bandwidth adalah kapasitas yang dapat digunakan pada kabel Ethernet agar dapat dilewati trafik paket data dengan maksimal tertentu. Pengertian lain dari bandwidth internet adalah jumlah konsumsi transfer data yang dihitung dalam satuan waktu bit per sekon. Jadi, bandwidth internet merupakan sebuah batas maksimal kecepatan yang diberikan oleh sebuah ISP atau Internet Service Provider atau sebuah penyedia jasa layanan internet kepada kita. Dapat diibaratkan sebuah pipa yang dilalui oleh air. Jika ukuran pipa tersebut semakin besar, maka air yang dikirim pun akan semakin besar pula. Terdapat dua macam bandwidth yang perlu diketahui, yaitu bandwidth analog dan bandwidth digital. Bandwidth analog. Bandwidth analog adalah rentang frekuensi yang biasanya diukur pada satuan hertz atau Hz. Berfungsi dalam menentukan banyaknya informasi atau data yang dapat ditransmisi pada waktu tertentu. Bandwidth digital. Bandwidth digital adalah jumlah atau volume dari suatu data yang dikirimkan lewat saluran komunikasi tanpa adanya distori dalam satuan bit per sekon. Fungsi bandwidth. Fungsi bandwidth yang pertama adalah media pemindahan data. Hal ini digunakan sebagai media transfer data oleh jaringan tertentu. Ukuran bandwidth berhubungan dengan koneksi internet. Fungsi bandwidth yang kedua adalah membagi kecepatan transfer. Tujuannya yaitu untuk membagi jaringan secara adil ke seluruh pengguna agar tidak saling berebut. Di mana jika terdapat salah satu pengguna yang mengakses data banyak, akan menyebabkan penggunaan bandwidth yang banyak juga, sehingga menyebabkan pengguna lain akan terganggu karena kecepatan aksesnya terhambat. Fungsi yang ketiga adalah membatasi jumlah data yang ditransfer. Digunakan untuk membatasi total jumlah data yang dapat ditransfer dalam jangka waktu tertentu. Pembatasan ini biasanya diterapkan para administrator jaringan hosting sebagai salah satu bentuk diferensiasi produk agar para penikmat hosting berpindah pada paket hosting yang lebih tinggi dan tentunya memiliki biaya lebih tinggi pula. Cara kerja bandwidth. Cara kerja bandwidth tergantung masing-masing fungsinya. Jika bandwidth berfungsi sebagai pembatas pengiriman data, maka bandwidth akan bekerja untuk membatasi pengiriman data sebanyak yang sudah ditentukan oleh administrator dalam jaringan tersebut. Nah, begitu juga dengan fungsi bandwidth yang lain. Banyaknya bandwidth akan mempengaruhi kinerja jaringan tersebut. Jika bandwidth memiliki kapasitas besar, maka kemungkinan kita untuk mengirimkan paket data dengan cepat dan mengirim paket data dengan jumlah yang banyak juga. Namun, kinerja dalam suatu jaringan tidak hanya dipengaruhi oleh bandwidth saja. Masih banyak faktor lain yang mempengaruhi kinerja jaringan. Bukan hanya bandwidth saja yang mempengaruhi kinerja dalam suatu jaringan, seperti latensi, packet loss, dan masih banyak faktor lain yang mempengaruhi kinerja dalam suatu jaringan. Jika kita terhubung dalam suatu jaringan, semakin besar bandwidth yang diberikan, maka memungkinkan kita untuk mengirim paket data dengan jumlah kapasitas yang sudah ditetapkan tadi. Materi yang kedua adalah throughput. Pengertian throughput. Throughput yaitu kecepatan transfer data efektif yang diukur dalam bit per sekon. Throughput adalah jumlah total kedatangan
jaringan paket yang sukses diamati pada tujuan selama interval waktu tertentu dibagi oleh durasi interval waktu tersebut. Throughput biasa digunakan untuk mengukur kecepatan jaringan. Solusi komplit seperti SolarWinds Network Bandwidth Analyzer Pack menyediakan fitur-fitur yang dibutuhkan untuk keperluan tersebut. Di dalamnya sudah termuat Network Performance Monitor dan NetFlow Traffic Analyzer yang biasa mendeteksi dan membantu menyelesaikan segala masalah yang terkait dengan performa jaringan. Tersedia masa trial gratis selama 30 hari bagi yang berminat mencobanya. Fungsi throughput. Throughput adalah nama yang diberikan kepada jumlah data yang dapat dikirim dan diterima dalam jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, throughput mengukur tingkat keberhasilan pesan sampai di tujuan. Ini adalah ukuran praktis pengiriman paket aktual daripada pengiriman paket teoritis. Cara kerja throughput. Bandwidth dan throughput sedikit berbeda. Jika bandwidth adalah batas data maksimum yang dapat dipertimbangkan, throughput akan menjadi data asli atau aktual dalam transmisi. Misalnya, jika Anda menggunakan internet pada bandwidth 5 megabit per sekon, tetapi ingin mengunduh file dengan kecepatan 4,2 megabit per sekon, ini termasuk dalam throughput. Artinya, throughput adalah kecepatan asli dari transmisi yang ditransmisikan. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah throughput lebih kecil dibanding dengan bandwidth. Yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi kinerja bandwidth dan throughput. Bandwidth maupun throughput sudah tentu tidak bisa menjalankan aktivitas atau fungsinya secara maksimal jika mengalami kendala atau permasalahan. Jika sudah seperti itu, maka yang menjadi korban adalah user atau para penggunanya. Faktor yang dapat mempengaruhi kinerja adalah 1. Tipe data yang akan dikirimkan. 2. Berapa banyak pengguna dalam jaringan tersebut. 3. Spesifikasi yang dimiliki oleh komputer pengguna atau klien. 4. Piranti jaringan. 5. Spesifikasi yang dimiliki oleh komputer server. 6. Induksi cuaca dan juga listrik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.